Eh, mau syuting ya? Syuting news hari ini, jadi ini kebetulan ada barang dari Bardi ya. 9 kilo, jadi cukup banyak, padahal sebenarnya barangnya dikit ya. Karena, kenapa gue tahu? Karena ini gue yang beli. Jadi gue tinggal bahas doang. Tunggu aja kontennya, mungkin masih Februari sih, soalnya barang banyak banget sih, sampai akhir bulan. So, gue taruh dulu, ntar gue balik lagi. Oke. Kita mau syuting news. Ntar, kalau syuting news tuh ada satu yang penting. Handphone, kamandaro.id. Terusin, kasih sponsor. Selamat datang di Legend News. Ini minggu ketiga Desember 2020 dan seperti biasa, kalau kalian mau news yang lebih update silahkan langsung follow di Legend Gadgets dan juga jangan lupa follow Instagram gue. Walaupun sudah 4.000, sekarang kita saatnya buat jadi 5.000. Habis itu 5.000 langsung 10.000 biar bisa swipe up. Oke, kita langsung mulai dari berita pertama aja. Ini datang dari CES dan untuk CES ini ada Project Brooklyn Racer di mana itu adalah sebuah bangku yang gamer abis, bangku tahta kerajaan di mana bagian belakang itu kayak mobil sport gitu. Kalau sport kan kayak bisa tutup, bisa buka. Nah, ini tuh dia keluar nih. Set, anjay, layar OLED. Tapi ini masih konsep karena Razer tuh emang suka bikin konsep-konsep barang yang keren menurut gua, tapi tidak pernah rilis. Contohnya itu Project Valerie, salah satu konsep terkeren mereka di mana satu laptop itu kiri kanan bisa ditarik jadi layar dan di situ ada 3 layar. Nah, untuk Project Valerie sendiri dari konsep akhirnya dicuri ya sama orang ya. Jadi di CES itu dia dicuri, akhirnya ketahuan juga dari China yang curi dan dijual juga. But sampai sekarang nggak rilis. But Project Brooklyn salah satu yang keren. Ada layar, ada RGB, ada armrest, ada taruh meja, dan juga ada HyperSense yang ada di Legendary Ultimate. Jadinya sekarang ke badan, jadi kayak badan kalian goyang-goyang. Nah, kurang lebih seperti itu. Moving on, kita pertama itu dari Galaxy S21. Di sini gue nggak akan bahas S21, S21 Plus, S21 Ultra, karena gue udah bahas dan kasih opini gue di event news. Nanti cardnya ada di atas. Biasanya sih cardnya di menit berapa gitu gue juga nggak tahu sih, tapi ya udah cardnya ada di atas. Dan untuk Galaxy S21 ini ternyata terkonfirmasi khusus yang Galaxy S21 atau yang paling rendah atau vanilla itu bakal dapat charger. But several market only, jadi nggak semua market dapat. Hong Kong salah satu yang terkonfirmasi dapat dan China kabarnya juga akan kebagian charger. Bahkan kabarnya akan ada press conference untuk hal ini di China untuk kasih tahu ada charger atau enggak. Tapi itu untuk S21 doang. Jadi S21 Plus dan S21 Ultra tidak kebagian. Jadi S21 tambah 1 poin untuk lebih oke dibandingkan yang lain. Decoy effect lagi keluar. Dar. Oke, terakhir. Dari Samsung itu ada laptop baru, jadi under display kamera bukannya hadir duluan di smartphone, tapi malah hadir duluan di laptopnya Samsung. Dan ini sebenarnya, ya kalau ngomongin laptop kan dia kayak ngasih lihat kayak beratnya berapa, ringannya gimana. Tapi yang paling penting pertama adalah bezelnya, karena ini namanya Samsung Black Bezel. Salah satu hal yang sebenarnya di trademark dan orang kira itu buat S21, tapi ternyata keluar di laptop dan emang bezelnya itu tipis banget, kalau nggak salah sekitar 93%. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak ada kamera. Lebih tepatnya kamera tersimpan di bawah layar ya. Jadi kita akan bisa ngelihat mungkin kedepannya laptop-laptop duluan yang mungkin beradaptasi dulu dengan si kamera ini. Karena kita bisa bilang kalau laptop juga penggunaan kamera depannya selain meeting mungkin tidak akan sebanyak smartphone yang dipakai buat selfie atau video call yang ya masih bisa diganti-ganti, mungkin bisa beli webcam and stuff. Moving on, kita ke Xiaomi. Yang pertama adalah ada seorang artisan yang membuat Xiaomi, ini kalau nggak salah dia bikinnya 1 bulan kalau nggak salah, apa 10 hari gue lupa. Tapi dia membuat 6 buah Xiaomi 11 yang baru rilis, yang keren itu, yang Snapdragon 888 itu. Xiaomi Indonesia, tolong kontak saya. Di situ sebenarnya ada 2 yang dipakai untuk di disassemble atau dikeluarin part-partsnya. Dan juga 4 Xiaomi yang leader version, di mana 2 itu tuh dibikin untuk bikin body dari seekor naga dan juga leader itu tadi cuma diambil buat untuk urusan sayapnya, jadi tetap ada sayapnya, jadi nggak cuma besi semuanya. Dan di sini untuk Xiaomi 11 sendiri di bagian tengah itu dikasih kameranya, jadi kayak seakan-akan tuh kayak kekuatan dari si naganya 108 megapiksel dan ada dibikin 3D printing dan juga menjadi sebuah stand handphone yang menurut gue keren banget. Tapi kan tinggal lihat aja semua dari videonya sekeren apa yang dari tadi gue bahas. Next untuk Xiaomi sendiri itu foldable Xiaomi. Kalau kalian tahu ya, kalau di Harry Potter tuh ada platform 934 ya, 934 bener gak sih? Gue bukan Harry Potter, bener ya? Dan di sini tuh kalau di dunia smartphone itu ada namanya subway-nya Shanghai.
di mana semua smartphone itu bisa di-leak di sana. Jadi lo akan sering ngeliat kalau leak itu pasti di subway gitu, pegang handphone baru lah, sosok di foto lah, leak seakan-akan tuh kayak terlihat settingan sekali karena foto itu sangat jelas, terlihat sangat jelas, dan di situ terlihat ada foldable dari Xiaomi, kurang lebih ada kayak 3-4 foto, dan emang dari hintsnya sendiri tuh masih cukup tebal dan punya bezel yang cukup tebal. Gua nggak tahu apakah ini tuh emang casing yang sengaja digunakan biar bezelnya nggak kelihatan setebal apa, tapi ini mirip banget dengan salah satu paten yang Xiaomi pernah daftarkan, di mana emang bezelnya kelihatan tebal dan bagian depannya itu ada layar. Cuman kalau yang di paten itu dia kameranya itu pop up, jadi bisa naik turun, kurang lebih seperti itu. Moving on, kita ke Oppo sedikit karena desain dari Find X3 Pro itu udah diperlihatkan dari website The Voice. Kalau udah The Voice tuh gue udah bingung, either EV Leaks apa On Leaks. Tapi di sini diperlihatkan ya sesuai leak yang kemarin, di mana kameranya itu kayak iPhone tapi diputar. Jadi 1, 2, 3, jadi diputar 1, 2, 3. Jadi yang kecil, yang satu itu di bagian luarnya, kurang lebih seperti itu. Dan secara desain sebenarnya dia menarik karena dia punya satu bump, di mana bumpnya itu kayak ada kurvanya yang agak nggak santai gitu, kayak terlihat ada kayak naik gunung gitu. Jadi gue nggak tahu Oppo merencanakan apa dengan hal ini. Kalau emang itu cuma sekedar bump yang tebel, itu bakal ngebikin smartphone tuh nggak enak kalau ditaruh di meja. Tapi I think Oppo know what he's doing. Mungkin kita melihat sesuatu yang magical, sesuatu yang mind blowing, who knows, kita akan lihat aja. Tapi dia warna cakep, dari desain kayaknya tetap ada vegan leather-nya. Jadi Find X tuh mau diganti nggak, Mas Oppo? Nggak apa-apa sih, Find X tuh masih, gue sayang sih, masih keren banget. Gue suka banget sama Find X Super, masih jadi driver gue. Moving on, WhatsApp. Salah satu berita yang viral lah. Kenapa viral? Karena orang tidak mau baca. Gue mungkin akan membuat konten khusus WhatsApp, tapi gue nggak janjiin dulu karena gue lagi ngeliat load kerjaan gue. Cuman ini salah satu topik yang gue rasa harus diangkat karena cukup menarik juga untuk dibahas. Tapi harusnya kalian tahu ini masalah privacy yang baru, bukan privacy, kebijakan yang baru, di mana kalau nggak agree nanti akunnya dihapus di Februari nanti. Dan dengan adanya hal ini cukup meledak, dan sebenarnya PR-nya gue bisa lihat nggak ngeredam apa-apa, udah telat juga. Jadi dari sini Signal dan Telegram tuh kalau bisa lihat rising banget untuk download aplikasinya. Bahkan bos dari Telegram sendiri menyatakan sejak adanya hal itu, penggunanya jauh bertambah, bahkan bisa bilang 3 kali lipat kalau kita lihat dari berita. Tapi hal baiknya, walaupun mencoba untuk meredam ya, tapi tidak bisa diredam lagi. Jadi WhatsApp itu menyatakan untuk kebijakan untuk menghapus ini akan 3 bulan nanti lagi. Jadi kalau kemarin tuh sekitar Februari ini, jadinya bakal di bulan Mei mendatang. Cuman baik-baik lagi, ini yang penting kalian baca dulu, sebenarnya kan berhubungan banyak juga sama ke WhatsApp bisnis, bukan bisnis. Jadi ntar kalau sempat gue akan coba bikin kontennya. Gue akan coba cari waktu untuk bikin konten tentang WhatsApp ini. Moving on. Oh, kalau nggak, kalian nonton Privacy deh. Privacy yang ada di podcast SJW, atau kalian nonton video di Netflix yang Social Dilemma. Nah, itu mungkin kalian bisa dapat gambaran sedikit tentang masalah privacy kalian, data kalian yang diambil. Oke, moving on, itu kita masuk ke Apple. Apple cukup banyak minggu ini. Yang pertama adalah MacBook M1 atau Apple Silicon-nya, di mana kalau kita lihat dari presentasi pertama kan emang dijanjikan kalau MacBook M1 tuh bakal bisa ngejalanin aplikasi iPhone dan juga iPad. Nah, sekarang dengan update terbarunya, di situ kalian udah nggak bisa istilahnya itu nge-sideload aplikasi atau download IPA file atau APK kalau di Android untuk diinstal di MacBook M1 untuk dijalankan. Karena aplikasi kayak iMazing itu udah nggak boleh lagi digunakan pada si MacBook. Karena sebenarnya ini tuh masalahnya adalah developernya itu tidak punya opsi untuk kayak nggak mau ngasih ini jalan di MacBook. Beberapa alasannya, pertama mungkin gue bisa ngelihat kayak mungkin mereka kalau stay to the mobile itu lebih kayak oke, orang tuh bisa ngelihat kira-kira kalau di mobile tuh problemnya apa dan kita bisa kasih feedback apa. Tapi ketika dia dibawa ke MacBook mungkin akan punya problem yang nggak biasa dan nggak bisa ngasih feedback yang bagus, dan mungkin ratingnya akan turun, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kalian udah pernah install, kalau kalian pakai MacBook M1 itu bakal tetap bisa dipakai. Tapi kalau baru harusnya udah nggak bisa lagi. Nah, yang kedua itu ada in-display fingerprint sensor. Ini untuk iPhone 13 atau lebih tepatnya iPhone 12s, karena kabarnya ini bakal minor upgrade doang untuk di tahun 2021. Yang kelihatan mata menurut gue adalah 120Hz, karena kita udah ngelihat kayak eksklusif kemarin Samsung bakal pakai kerjasama untuk display, tapi itu bakal jadi mahal, dan iPhone 13 kalian bisa expect jauh lebih mahal dibandingkan iPhone 12 Pro. Tapi
Apple fanboy will always buy even though they jual their ginjal. Kalau misalnya ginjal duplicate buat dijual pasti dibeli. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ini bakal ada in display fingerprint. Jadi mungkin Touch ID akan kembali tapi in display. Dan juga ya doakan saya notch-nya mengecil ya. Nggak usah berekspektasi notch-nya itu hilang. Doakan saja mengecil itu udah cukup. Moving on kita ada MagSafe. Ini juga kabarnya MagSafe akan dibawa kembali ke MacBook ini kalau nggak salah dari Ming Chi Kuo. Kalau MacBook Pro sendiri kan kabarnya akan dihilangkan untuk si apa sih namanya yang touch bar. Nah, touch bar itu bakal dihilangin dan kabarnya ini bakal ada perubahan sedikit dari desainnya dan MagSafe itu sendiri yang dulu yang gede poliki itu bakal dibalikin. Jadi gue rasa bukan MagSafe dari si iPhone sendiri karena akan aneh kalian taruh buletan terus kan taruh MacBook di atas kan nggak mungkin ya. Berarti harusnya yang dulu itu bakal kembali lagi. Next kita bisa ngomongin juga untuk foldable iPhone. Nah, ini so far masih layar doang. Itu udah dari rumor Foxconn kemarin. Dan untuk si foldable iPhone ini sendiri juga Apple tertarik. Tapi baru layar yang dicoba, baru internal testing, belum ada prototipe jadinya sama sekali. Jadi mungkin masih tahun depan atau mungkin tidak pernah rilis sama sekali. Karena ini bukan prioritas Apple. Prioritas Apple tuh masih di iPhone dan juga iPad. Nah, kalau di Job Browser tuh ada satu hal yang menarik banget, dan ini gue juga pengen ngobrolin ke kalian, karena mungkin gue nggak terlalu mengerti, kan cukup sains, tapi namanya adalah, dia nggak bakal pakai plastik untuk layar, nggak bakal pakai UTG and stuff, dia itu bakal pakai chemically strengthened ceramic shield folding glass. Intinya kacanya mau dibengkokin, tapi kuat. Apakah secara sains itu bisa? Saya tidak tahu. Jadi gue nggak tahu ya, gue rasa nggak ada sih ilmuwan yang nonton video ini, jadi gue juga nggak expect ada pembahasan di kolom komentar. Tapi kalau ada, it's a good thing. Mungkin kita bisa saling sharing juga. Terus moving on, ini ada iPhone SE 3, mungkin salah satu yang ditunggu ya. Tapi ini dari Mac Otakara, ini dari Jepang dengan track record 64%, so not that good. iPhone SE 3 katanya bakal di April 2021 barengan sama AirPods Pro 2. Cuman kalau kita ngomong iPhone SE 3, kalau dari Ming Chi Kuo dan John Prosser katanya 2022. Bahkan kalau kita ngomong iPhone SE Plus itu masih di akhir 2021. Jadi harusnya ini hanyalah rumor-rumor belaka yang numpang lewat. Jadi jangan berharap terlalu banyak ya untuk iPhone SE 3 yang menggantikan iPhone XR. XR masih punya harga di sini. Bentar lagi gue jual mungkin. Dan juga AirPods Pro, ini juga kabarnya bakal rilis April, tapi menurut dari si John Prosser sendiri ini rilisnya itu bakal belum ada. Jadi dari source-nya John Prosser menyatakan ya emang April akan ada info terkait AirPods Pro 2, tapi so far belum ada bocoran sama sekali. Nah, terus ada satu lagi, ini ada patent case dari AirPods buat iPhone. Sebenarnya udah hal yang biasa kalau kalian ngikutin Gadget Innovation atau kalian ngikutin Kickstarter, ini bukan hal yang kayak naruh case di belakang, terus kayak naruh case di flip cover, kurang lebih seperti itu. Cuman gue nggak ngerti, si Apple tuh membuat sebuah paten di mana AirPods itu bisa taruh di atas kiri kanan, macam rusa. Jadi kayak ada rusa, handphone kalian ada rusa, tapi ada AirPods sih bisa tarik gitu. Gue ngerti dari patennya sih begitu. Gue nggak tahu apakah Apple melakukan hal sesuatu magical di sana, but it looks stupid. Oke, jadi kita moving on. Yang terakhir, AirTags ini salah satu yang nggak gue bahas dari kemarin. Cukup skip karena gue terlalu fokus sama yang lain. Tapi AirTags sendiri ini, kalau kalian ke Safari, terus kalian tulis tuh yang namanya find my.2//items, itu kalian udah bisa mengakses settingan dari si Find My sendiri. Jadi kalian bisa ngeliat di Find My itu udah ada kayak itemsnya buat AirTags dan segala macamnya. Kenapa AirTags sampai sekarang belum dirilis? Menurut gua karena satu, tidak banyak orang yang keluar. Enggak sih, Indonesia banyak. Kedua, kalau kita ngomong AirTags sendiri harusnya sama dengan Samsung kemarin yang Smart Tags, dimana kalau kalian kehilangan sesuatu dan dia bisa memancarkan ke orang terdekat atau mungkin ada kayak lost mode. Jadi ketika kalian menemukan itu barang, kalian tuh bisa kontak orangnya. Mungkin Apple merasa tidak banyak orang yang keluar, jadi ketika barang hilang ya tidak ada yang kontak juga orang lain, jadi barangnya akan hilang selamanya. Jadi mungkin dirasa belum waktu yang tepat untuk rilis. Tapi kalau ngomong aksesorisnya, kalau kalian ingat, AirTags sendiri emang bakal dirilis dengan keychain yang terpisah. Dan Nomad bikin keychain itu, dan menurut John Prosser itu salah karena bentuknya itu bulat, bukan petak. Jadi kalian belum mendapatkan gambaran dari keychain itu, tapi dari jauh kemarin itu sempat ada satu, kalau nggak salah dari Fitbit. Nah, itu kurang lebih itu yang paling benar. Jadi itu aja untuk news. Apakah saatnya sudah mau ngirim komen ke gue? Udah kirim? Udah? Relay. Gue sih nggak tahu ya dia ngasih apa. Tolong lu jangan ngasih gue yang aneh-aneh. Baik. 1. Oliver Purnomo, Jordi kapan nikah? Mohon maaf ya kepada viewer-viewer saya. Pertama, saya tidak punya pacar. Kedua, berarti saya tidak akan nikah dalam waktu dekat. Oke. 2. Coba Bang Detektif Aldo bawa gadget.
Ada. Sebenarnya Aldo tuh punya segmen khusus gadget sendiri di Detektif Aldo. Lebih tepatnya segmen barang mahal sih. Dan nantinya dia juga akan ada di TLG, jadi tungguin aja. Bahas apa mending gue nggak usah kasih tau deh. Ntar nggak surprise. Oke. Bang, suaranya agak dikencengin dikit apa? Itu salah Esa. Gue kenceng suara gue. Itu salah Esa. Suruh dia. Dia tuh emang nggak tahu kenapa selalu naik turun tuh suaranya. So I guess that's it. 3 doang ya? 3 doang. Oke, kalau kalian suka dengan segmen akhir komentar ini, silahkan komentar yang banyak di bawah, nanti akan dipilih sama Esa. Kalau bisa jangan yang aneh-aneh ya, jangan suruh gue menjelaskan 5G tiba-tiba di akhir, jangan ya. Bisa gila saya. So that's it. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next week. Bye-bye guys.